Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Rahmawati Rohani dari kelas 1 Hukum Tata Negara C. Saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah pengantar hukum Indonesia dalam RPS nomor 4, yaitu sistem hukum yang berlaku di dunia. Pengertian sistem hukum menurut Sudiko Mertukusumo merupakan tatanan, susunan, atau kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Selanjutnya, macam-macam sistem hukum di dunia. Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga adalah sistem hukum adat, dan yang keempat adalah sistem hukum Islam. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari sistem hukum tersebut, yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam. Sumber hukum dalam ajaran Islam itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber yang paling utama dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan cara hidup dari Nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi. Dan yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. Dan yang terakhir adalah kias. Kias merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Selanjutnya, sistem hukum Islam dalam hukum fikih terdiri dari 2 bidang hukum. Yang pertama adalah hukum rohaniyah. Apa sih hukum rohaniyah itu? Hukum rohaniyah merupakan hukum ibadat atau cara-cara menjalankan upacara tentang ketaatan terhadap Allah seperti sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum duniawi. Hukum duniawi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah muamalat. Muamalat merupakan tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, dan kebendaan, dan hubungan ekonomi pada umumnya. Yang kedua adalah nikah. Nikah merupakan perkawinan, membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, serta dasar-dasar perkawinan monogami, dan akibat-akibat hukum perkawinan. Yang ketiga adalah jinayat. Jinayat merupakan pidana yang meliputi ancaman hukum terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. Nah, sistem hukum Islam itu menganut suatu keyakinan dan ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum ini dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukum sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Al-Quran. Nah, dari uraian tersebut tampak jelas bahwa di negara-negara penganut azas hukum Islam, agama Islam sangat berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.